Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fusalgo. Di video kali ini kita akan membahas tentang array lagi di bahasa pemrograman Python. Jadi selain kemarin yang sudah kita bahas di video tutorial sebelumnya di bahasa pemrograman C++, hari ini kita akan bahas array juga tapi di bahasa pemrograman Python. Baik, jadi secara definisi array adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan beberapa variabel. Jadi ada beberapa variabel disimpan dalam sebuah variabel. Kalau di C++ dan Java, tipe data dari variabel yang disimpan di dalam array tersebut harus sama. Tetapi kalau di Python, kita boleh menyimpan dengan berbagai tipe yang berbeda-beda. Oke, baik, kita akan buat dulu array. Kita buat kodenya di Kode Labs. Di Colabs ya, Google Colabs. Di sini kita buat sebuah deklarasi dulu. Deklarasi array atau cara membuat array ya, deklarasi array. Cara bikin array di Python itu sangat sederhana. Misalnya kita mau bikin array tentang data hari. Jadi saya perlihatkan dulu sebelum ini. Kalau tidak ada array kita bisa bikin sebenarnya seperti ini ya. Kita bisa buat variabel hari 1 misalnya. Hari 1 sama dengan Senin. Ahad ya, hari 1 itu Ahad. Kemudian hari 2 sama dengan Senin. Kemudian hari 3 sama dengan Selasa. Nah, di dalam pemrograman sebenarnya ada cara untuk menyimpan ketiga variabel ini ke dalam sebuah variabel, yaitu variabel array. Saya selesaikan dulu ini. Hari 3, hari 4 sama dengan Rabu. Kemudian saya copy saja supaya cepat. Hari 4, hari 5 sama dengan Kamis. Kemudian hari 6 sama dengan Jumat. Kemudian hari 7 sama dengan Sabtu. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah variabel, beberapa variabel ya, ada Ahad, Senin, nama-nama hari. Ini bisa di manage, bisa dibuat supaya lebih teratur. Kita bisa buat dia dengan sebuah variabel bernama hari, bertipe array ya. Nama variabelnya hari. Kemudian kita buatnya dengan ini, kurung siku. Kalau di Python kita buat arraynya pakai kurung siku. Kemudian kita masukkan nama-nama harinya di dalam kurung siku ini. Oke. Jadi ini sekarang dia sudah menjadi sebuah variabel array. Kemudian ada juga operasi yang bisa kita lakukan untuk variabel array ini. Mulai dari pertama mungkin menghitung berapa banyak hari yang ada di sini, berapa banyak elemennya. Untuk menghitung jumlah elemennya kita bisa gunakan perintah len ya. Jadi kita buat di sini dulu operasi hitung banyaknya hari. Kalau kita mau tahu berapa banyaknya hari, berapa banyaknya elemen yang ada di sini, kita bisa gunakan perintah len. Misalnya di sini kita buat variabel jumlah hari atau num hari. Kita buat sini num hari, number of hari, sama dengan len. Di sini kita tuliskan nama arraynya hari, len of hari. Kalau kita mau cetak, bisa di sini kita cetak banyaknya hari adalah print di sini jumlah hari ada berapa? Ada num hari, sebanyak num hari. Seperti ini. Oke, kita bisa coba run dulu. Seharusnya dia kalau benar dia munculkan angka 7 ya, karena di sini ada 7 elemen. 1 2 3 4 5 6 7. Kita run. Ya, ini jumlah hari ada, tidak ada A-nya. Ada 7. Oke. Jadi itu array hari. Kemudian cara mencetaknya. Jadi ini kita bisa cetak kembali.
Dan dia lebih mudah karena kita bisa mencetak keseluruhan tanpa harus mencetak satu persatu. Kalau ini tadi kan kita harus cetak per satu persatu ya. Kalau mau cetak harinya dari 1 sampai 7 kita harus print 1, print 2, print hari 3, print hari 5 dan hari 7. Kalau di sini karena dia sudah berada dalam array, kita bisa gunakan looping for. Di sini cetak hari atau print hari menggunakan looping for. Oke, cara tulis loopingnya bisa seperti ini, for, kemudian kita buat indeks dulu, for i in range, untuk i di dalam range dari 0 ya, indeksnya dari 0, kemudian selama dia lebih kecil dari ini, kita punya variabel tadi, num hari, atau bisa kita tuliskan len hari ya, karena kita sudah punya variabelnya, kita bisa gunakan yang ini, num hari, koma, incrementnya atau update-nya 1. Titik 2, enter. Kemudian di sini kita print hari. Print hari pada indeks ke i. Seperti ini, kasih koma sedikit, kemudian n supaya ada spasinya. N sama dengan begini. Coba kita run. Ya, dia cetak Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. Jadi ini cara untuk mencetak elemen-elemen di dalam array menggunakan for. Sebenarnya ada cara lain, ada banyak cara ya. Kita bisa gunakan di sini for each print array, print hari menggunakan looping for each. Ya, jadi kita bisa gunakan for each juga. Cara menulisnya agak beda ya. Jadi kalau ini for yang standar pakai indeks dia. Kalau ini kita tidak pakai indeks tapi pakai for each. For x misalnya atau for h in hari. Jadi semua elemen hari ini, elemen-elemennya kita simpan sebagai variabel baru yaitu variabel h. Kemudian kita bisa print di sini. Print yang dimasukkan adalah langsung h-nya di sini, koma n sama dengan pakai petik saja, spasi. Oke, jadi ini caranya agak berbeda. Di sini tadi kita pakai hari, nama array-nya, kemudian ada indeks i-nya. Kalau di sini langsung variabel h saja yang di sini. Jadi variabel h ini mewakili elemen-elemen yang ada di sini. Dia baca satu persatu. Coba kita run, apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya sama ya, cuma di sini harusnya ada enter tadi sedikit. Kita buatkan enter di sini supaya dia pisah. Kosong saja seperti ini, jadi nanti dia di bawahnya. Coba saya run lagi. Oke, dia sudah sama ya. Jadi mau pakai cara yang ini dengan cara yang ini sama hasilnya, tapi sebenarnya ini beda. Kalau kita butuh mengakses indeksnya kita harus pakai yang ini, karena di sini kita mengakses indeksnya. Kalau mau langsung elemen-elemennya yang digunakan pakai ini saja ya, lebih cepat dan lebih simple kodenya. Tetapi ada juga cara kalau kita mau print keseluruhan saja. Sebenarnya kita bisa saja di sini ya. Kita print semua elemen pakai print semua hari. Langsung di print saja. Seperti ini. Print, langsung sebutkan nama variabelnya hari. Print dalam kurung hari. Seperti ini. Kalau di run, maka dia akan muncul di sini. Saya buatkan ini dulu ya, supaya ada enternya sedikit. Ya, coba saya run. Ya, kalau di run ini hasilnya yang di bawah. Dia pakai kurung siku. Ada kurung sikunya di sini. Kemudian pakai petik juga. Ahad, Senin. Ini menandakan dia adalah tipenya string ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya. Oke, jadi ini materi dasar tentang array di C++. Jadi sebenarnya bukan hanya string juga ya. Kalau teman-teman mau bikin tipe lain, kita buat kode yang baru di sini bawah. Kita bisa bikin sebenarnya data gitu, sama dengan seperti yang kita pelajari di C++. Kita pakai kurung siku seperti ini. Kemudian ada angka 12 misalnya, 4 misalnya, kemudian 5 misalnya, ada 9 misalnya lagi, 2, kemudian 7. Seperti ini. Jadi bisa juga seperti ini ya. Kemudian kita bisa
print juga, print data. Ini kalau print keseluruhan. Kita coba run. Ya, dia tercetak di sini data. Kemudian kita juga bisa menambahkan ya. Jadi setelah ada datanya, kita masih bisa memasukkan lagi. Misalnya saya mau menyisipkan data di antara 12 dengan 4. Berarti di elemen ke-1 ya. Kan ini elemen pertama, elemen 0. Kemudian ini indeksnya 1. Kemudian indeksnya 3, indeksnya 2. Tapi saya mau sisipkan di sini, berarti saya bisa data, titik, tekan titik saja begini, tunggu, atau kontrol spasi, ada insert. Kemudian masukkan misalnya di posisi apa? Di posisi misalnya 1 tadi. Kemudian data yang dimasukkan data berapa? Misalnya saya masukkan angka 29. Kalau saya enter ini, nanti saya run, nanti di sini akan ada data antara 12 dan 4, ini ada 29. Coba kita run. Ya, di sini. Mana? Oh, tidak di print lagi. Saya print dulu. Kita print dulu. Seharusnya saat di print lagi ini dia akan ada data di antara 12 dan 24, ada 29 seperti ini. Oke, baik. Jadi kita bisa buatnya pakai string atau pakai angka desimal juga bisa ya. Misalnya kita mau buat di sini ada angka desimalnya 23,9 misalnya. Kita run, di sini ada angka desimalnya. Dan ada yang sedikit berbeda mungkin dengan di C++ kemarin atau di Java. Array di Python itu dia sebenarnya seperti vektor kalau di Java ya. Karena kita sebenarnya bisa menyimpan berbagai data yang berbeda. Di sini saya bisa masukkan hari. Saya bisa memasukkan hari. Atau nanti saya buat dulu. Saya copy saja ini. Kita copy saja di kode yang baru di sini. Di sini saya bisa memasukkan misalnya string Toyota misalnya, mobil, seperti ini. Dan tidak error ya, ternyata bisa. Coba di run, dia bisa mencetak semuanya. Dan saya bisa memasukkan angka, misalnya di sini mobil lagi ada Volvo, seperti ini. Kemudian saya bisa masukkan juga di sini hari, Senin misalnya. Jadi dia bisa bercampur ya antara string dengan numerik di dalam satu array. Kalau pertanyaannya bisakah dioperasikan ini? Bisa tentunya, tetap bisa dioperasikan. Tetapi dia akan menyesuaikan dengan data yang tersimpan, variabel yang tersimpan di dalamnya. Misalnya saya mau bikin di sini pakai for i, dari i sama dengan dari i in range ya, in range, dari i in range. Misalnya saya bikin di sini dari i sama dengan 0 sampai len dari banyaknya data, len data. Kemudian saya di sini buat pertambahannya satu-satu. Nah, di sini saya bisa buat operasi perkalian sebenarnya. Perkalian saya buat di sini. Misalnya hasil sama dengan data pada indeks ke i dikali dengan 2. Kemudian coba langsung saya print saja. Print hasil. Kemudian saya buatkan di sini tanda N-nya juga pakai ini ya. Ya, pakai koma saja. Jadi nanti dia akan mengalihkan ini 12 dengan 12 dengan 2 berarti 24 ya. Ini juga Senin dikali dengan 2, hasilnya nanti jadi Senin. 4 dikali 2 menjadi 8, Toyota dikali 2 menjadi Toyota. Coba kita run. Oke, ini hasilnya ya. Pertama ada 24, ini 12 kali 2, ini 58, 29 kali 2, ini Senin. Jadi dia tetap melakukan operasi sesuai operasinya, tetapi menyesuaikan dengan tipe datanya. Kalau string dikali 2 jadi 2 kali ditulis. Begitu. Jadi cukup sederhana. Kita mau coba operasi lain lagi. Misalnya kita punya sebuah array lagi, array string mobil misalnya. Seperti ini. Kita coba print mobil.
Oke. Jadi tadi sempat saya gunakan ada metode yang bisa digunakan untuk menambah data. Jadi kita bisa ketik nama arraynya, titik begini ya. Kita tekan titik begini. Ini ada metode-metode yang bisa digunakan. Ada append, clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, dan reverse. Kemudian ada sort ya. Jadi ini kita bisa misalnya append. Kita bisa menambahkan mobil di belakangnya, misalnya Honda. Kita tambahkan Honda. Jadi awalnya kita punya ini mobil hanya Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, Mitsubishi. Sekarang kalau kita print lagi di sini, print mobil, maka nanti di bagian ekornya itu ada Honda. Belakangnya ada Honda begini. Oke, selain menambahkan, kita juga bisa menghapus di sini. Ada perintah mobil.pop ya. Kita bisa menghapus, mengeluarkan ini. Misalnya kita mau keluarkan yang Daihatsu ya. Jadi dia mobil ke 1 karena indeksnya dari 0. 0 ini 0, 1, 2, 3 yang Honda ini. Kita keluarkan 1, berarti nanti setelah dikeluarkan yang 1 nanti akan keluar mobil Daihatsu. Berarti Daihatsu sudah tidak ada di dalam array. Coba kita run seperti ini. Jadi dia bisa ada operasi-operasinya juga. Kemudian kita juga bisa memasukkan ke posisi tertentu. Kalau tadi kan kita menambahkan tapi bagian akhir ditambahkannya. Kita bisa menambahkan juga mobil titik insert. Ada insert di sini. Sorry, mobil titik insert. Kita bisa menambahkan di posisi tertentu, misalnya posisi 2. Di posisi 2 saya memasukkan di situ Volvo. Kemudian saya print lagi. Saya copy saja ini. Jadi nanti ada Volvo setelah Mitsubishi ya. Coba run. Ya, setelah Mitsubishi ada Volvo. Kemudian kita bisa melakukan sorting juga. Jadi ini bisa disorting. Bisa kita panggil di sini mobil titik sorting. Ya, sort. Begini, kemudian print lagi, print mobil lagi. Coba kita run. Ya, dia sort ya, berdasarkan alfabet sepertinya. HMTV. Kita bisa reverse juga. Mobil titik reverse. Berarti bisa dibalik ya. Setelah disorting di reverse, berarti dia dari ascending menjadi descending. Coba kita copy ini, kemudian paste, kita run menjadi sebaliknya. Oh sorry, tidak ada buka kurung nih. Coba kita run. Ya, ini terbalik ya. Jadi awalnya ini menjadi terbalik. Jadi ada metode-metode di sini, teman-teman bisa coba. Mobil titik, tekan titik saja dia muncul. Ada reverse, remove, sort, kemudian append. Kemudian misalnya saya tidak tahu, ini ada gunanya untuk menghapus juga ya. Misalnya saya tidak tahu isinya mau diisi pakai apa, ini buka kurungnya. Tekan Ctrl spasi. Di sini muncul, ada contohnya. Di sini ada value. Misalnya saya mau menghapus Volvo misalnya, atau Mitsubishi ya. Saya bisa tuliskan di sini Mitsubishi. Jadi kalau tadi pop itu dia menghapus indeksnya, pakai ini. Sekali ini menghapus berdasarkan string apa yang mau dihapus. Coba kita run. Ya, sekarang Mitsubishi terhapus. Jadi cukup sederhana. Teman-teman bisa pelajari. Nanti ini kodenya saya bagikan kalau teman-teman mau coba-coba juga di rumah. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.